Saya dari kelompok 3, Alfian Mitra Fajar dengan NPI 14624000083 ingin menjelaskan tentang analisis pengaruh website quality dan sifat impulsif terhadap urge to buy impulsively pada konsumen online. Metode penelitian ini menguji hubungan antara dua variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y. Website quality X_1. Persepsi pengguna terhadap kualitas teknis dan visual status. Impulsiveness X_2. Karakteristik kepribadian individu yang cenderung bertindak tanpa rencana. Urge to buy impulsively. Keinginan mendadak untuk melakukan pembelian. 1A adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka skor Likert yang kemudian diolah menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Desain ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel website quality X_1 dan impulsiveness X_2 terhadap urge to buy impulsively Y. Instrumen penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner online yang terdiri dari 16 butir pernyataan. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju STS sama dengan 1 hingga sangat setuju SS sama dengan 5. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak statistik dengan tahapan analisis deskriptif untuk melihat profil responden. Uji instrumen meliputi uji validalitas, Pearson correlation, dan uji reliabilitas Cronbach alpha. Uji asumsi klasik dan regresi jika dilanjutkan ke tahap pengaruh variabel. Perkenalkan, nama saya Rama Sandi Adrian, NPI 146 2400092. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Pertama, populasi adalah pengguna retail online. Ini populasi tidak terhingga, jadi tidak diketahui sampai pasti jumlahnya. Lalu sampel, 100% responder berdasarkan dataset yang diberikan. Lalu teknik sampling menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5/0,5 karena jumlah data yang terkumpul adalah 100. Maka data ini sudah dianggap representasi untuk analisis statistika dasar pada populasi pengguna retail online tersebut. Lalu penentuan populasi dan sampel merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa data yang diambil dapat mewakili representatif fenomena yang diteliti. Pertama adalah populasi N. Adalah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan transaksi atau mengunjungi retail online terkait. Mengingat jumlah pengguna internet dan belanja online yang sangat besar dan tidak diketahui secara pasti jumlahnya, maka fokus penelitian diambil pada target yang dapat dijangkau berdasarkan dataset. Populasi target yang tersedia adalah 100 responden. 2. Ini penentuan sampel dari rumus Lovin. Untuk menentukan jumlah sampel minimal representasi dan dari populasi 100 orang tersebut ditentukan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan E sebesar 5% atau 0,05. Lalu 3. Penjelasan teknik sampling, yakni berdasarkan perhitungan Lovin, jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 80 responder, namun penelitian merumuskan untuk menggunakan seluruh data yang tersedia yaitu 100% responden. Teknik ini disebut dengan sampling jenuh, di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penggunaan 100% responden. Ini lebih besar dari syarat minimal 80 memberikan keuntungan secara statistik, yaitu meningkatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian, memperkecil resiko kesalahan error dalam penganalisasian hasil, lalu memberikan distribusi data yang lebih normal untuk mengujian validasi dan rehabilitasi. Oke, perkenalkan, nama saya Jovan Arjuan Brilansa. Di sini saya akan melanjutkan materinya di bagian ketiga, yaitu hasil uji validitas menggunakan metode Pearson correlation. Oke, jadi uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Dengan kata lain, jadi uji
validitas ini memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar sesuai dengan konsep yang ingin diukur. Penentuan valid atau tidaknya suatu indikator dilakukan dengan cara membandingkan nilai R. Nilai R hitung dengan nilai R tabel. Pada penelitian ini jumlah responden sebanyak 100 orang, sehingga diperoleh nilai R tabel sebesar 0,195. Suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Oke. Berdasarkan tabel hasil pengujian dapat dilihat bahwa seluruh indikator pada variabel website quality X1 yaitu X1.1 sampai dengan X1,9 memiliki nilai R hitung lebih dari 0,195 dengan keterangan valid. Begitu pula selanjutnya variabel inclusiveness X2 dengan indikator X2,1 sampai dengan X2,4 dengan nilai R hitung lebih dari 0,195 dengan keterangan valid. Yang terakhir yaitu variabel urge to buy dengan variabel Y dengan indikator Y1 sampai dengan Y3 dengan nilai R hitung lebih dari 0,195 dengan keterangan valid. Untuk penjelasan analisis berdasarkan di tabel atas, seluruh butir penyataan pada ketiga variabel memiliki nilai R hitung yang jauh lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan, mulai dari indikator keamanan data pada X1, sifat spontanitas pada X2, hingga dorongan membeli pada variabel Y, mampu mengukur konstruk penelitian dengan akurat. Responden memberikan jawaban yang selaras antar indikator dalam satu variabel, sehingga data ini layak untuk diolah ke tahap selanjutnya. Pada bagian ini kita melakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha untuk memastikan bahwa butir-butir pernyataan di kuesioner kami konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Mengacu pada kriteria Nunnally, suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian, nilai Cronbach's alpha untuk ketiga variabel berada di atas 60. Sehingga seluruh instrumen pengujian kami, bahkan variabel website quality X1 dan urge to buy impulsively mencapai di atas 60, di atas 0,80, yang menunjukkan konsisten internal yang sangat tinggi. Artinya item-item pernyataan dipahami secara seragam oleh responden, dan jika kuesioner digunakan kembali pada kelompok yang setara, hasil cenderung tetap stabil dan konsisten.